Pendidikan Agama Islam kelas 6 bab 5. Masih bersama Ustadzah Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kelas 6A sampai kelas 6B semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ustadzah dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa anak-anak senantiasa rajin beribadah, rajin tilawah, patuhi kedua orang tua, dan jaga kesehatan. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di KD 3.12 dan KD 3.13. Tujuannya yaitu 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 2. Memahami kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW dan kisah sahabat Nabi. Materi yang akan kita pelajari di bab terakhir ini yaitu tentang 1. Kisah Nabi Muhammad, 2. Kisah Abu Bakar As-Siddiq, 3. Kisah Umar bin Khattab. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat ya tentang kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Wafat hari Senin bertepatan juga dengan 12 Rabiul Awal. Meninggal usia 63 tahun. Ayahnya bernama Abdullah. Beliau meninggal saat Rasulullah berada di dalam kandungan, umur 3 bulan. Ibu Rasulullah bernama Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab bin Abdul Manaf. Beliau meninggal saat Rasulullah berusia 6 tahun. Wah, masih kecil, Rasulullah sudah menjadi anak yatim piatu nih anak-anak. Dari sini kita seharusnya semakin bersyukur bahwa kita masih memiliki kedua orang tua sampai saat ini. Wujud syukur kita yaitu dengan cara bagaimana? Mematuhi kedua orang tua dan selalu mendoakannya dimanapun dan kapanpun berada. Rasulullah mempunyai ibu susu, yaitu ada Suwaibah dan Halimah Sa'diyah. Kakek Rasulullah bernama Abdul Muthalib. Nama pamannya Abu Thalib. Rasulullah mendapat gelar yang sangat banyak anak-anak, tapi yang Ustazah sampaikan di sini yaitu gelarnya yaitu Al-Amin. Al-Amin diberikan karena kejujurannya, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Saat itu usia Nabi Muhammad 25 tahun. Sementara Khadijah 45 tahun. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri.
Pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan wahyu yang pertama. Masih ingat anak-anak wahyu yang pertama? Ya betul, wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Beliau menerima wahyu yang pertama ini pada usia 40 tahun. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul lainnya. Ada 4 sifat, tentunya kalian semua sudah hafal ya anak-anak. Oke, mari kita review bersama. Sifat yang pertama yaitu sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatona, cerdas atau pandai. Berkaitan dengan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul tadi, ada contoh keteladanan Rasulullah karena beliau memiliki sifat fatona. Keteladanan yang pertama dari sifat fatona Rasulullah dibuktikan dalam kisah renovasi Ka'bah. Beliau memberi solusi ketika terjadi masalah dalam peletakan Hajar Aswad. Contoh keteladanan yang kedua yaitu Rasulullah SAW mampu berbicara menurut kemampuan orang yang diajak berbicara. Beliau mampu berbicara dengan umur berapapun, tua, muda, ataupun anak kecil sekalipun, dan dari kaum manapun tanpa menimbulkan kemarahan dari orang yang diajak berbicara. Keteladanan yang ketiga yaitu sikap kasih sayang meskipun kepada orang yang memusuhinya. Pembahasan materi yang kedua di pertemuan terakhir ini adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir tahun 573 Masehi, wafat 634 Masehi. Beliau meninggal umurnya sama dengan Rasulullah anak-anak, yaitu 63 tahun. Usia beliau yaitu 2 tahun lebih muda dari usia Rasulullah. Ayah Abu Bakar bernama Utsman atau Abi Quhafah. Ibunya Ummu Khair Salma binti Sakhr. Abu Bakar berasal dari suku Taimi. Beliau memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Nama kecil beliau yaitu Abdul Ka'bah atau hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam, nama beliau diganti menjadi Abdul. Anak-anak, mari kita perhatikan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Gelar tersebut ternyata memiliki makna anak-anak. Apa ya maknanya? Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Abu itu artinya bapak, dan ternyata Abu Bakar adalah mertua dari Rasulullah. Abu Bakar ini memiliki anak bernama Aisyah, dan Aisyah ini diperistri oleh Rasulullah. Yang kedua, bakar atau bakar itu artinya bersegera. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa awal Islam datang itu orang sulit sekali masuk Islam. Saat Rasulullah berdakwah, hanya sedikit orang yang masuk Islam. Dan sedikit orang ini salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, As-Siddiq artinya jujur atau membenarkan. Abu Bakar merupakan salah satu orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah. Orang-orang yang lain menganggap peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah ini bohong. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq mempercayai atau membenarkan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa perjuangan yang sangat terkenal yang beliau lakukan anak-anak.
Yang pertama, beliau adalah orang yang membebaskan kaum yang tertindas pada masa itu. Salah satu kaum yang dibebaskan atau dimerdekakan adalah Bilal bin Rabah. Yang kedua, beliau selalu membela dan melindungi Rasulullah dimanapun dan kapanpun berada. Yang ketiga, beliau juga yang selalu menemani Rasulullah saat beliau hijrah, contohnya saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Selama menjadi khalifah, ada beberapa hal yang berhasil dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, tegaknya ajaran Islam. Yang kedua, memperluas wilayah Islam hingga Persia, Syria, Mesir, Irak, bahkan Palestina. Dan yang paling terkenal yaitu mengadakan pembukuan Al-Quran bersama Zain bin Sabit dan membentuknya dalam sebuah mushaf yang bisa kita nikmati sampai pada kesempatan ini. Setelah kita mempelajari kisah dari Abu Bakar As-Siddiq, harapannya kita bisa meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja ya keteladanan yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, kasih sayang, suka menolong, dermawan, rendah hati, berjiwa tenang, suka bermusyawarah, dan yang terakhir adalah setia. Pembahasan materi terakhir di pertemuan terakhir di kelas 6 semester 1 ini yaitu tentang kisah Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar yaitu Umar bin Abdul Uzza. Beliau lahir 581 Masehi, wafat 644 Masehi. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Sama dengan usia Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Beliau meninggal karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah saat beliau mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Usia Umar bin Khattab 13 tahun lebih muda dari usia Nabi Muhammad. Ayah Umar bin Khattab bernama Khattab Nuafil Al-Quraisy. Ibunya Hantamah binti Hashim. Umar berasal dari suku Bani Adi. Beliau memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Umar bin Khattab ini terkenal sebagai sosok yang pemberani, gagah, tegas, cerdas, dan berpengetahuan luas. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui bahwa Umar ini awalnya bukan beragama Islam. Sebelum beragama Islam atau sebelum masuk Islam, beliau ini sangat memusuhi Rasulullah, sangat membenci Islam. Beliau bahkan tidak segan-segan membunuh kaum Bani Adi yang masuk Islam. Dan sikapnya, karena terlalu membenci Islam, beliau selalu menghalangi dakwah Rasulullah. Sikap dan sifat yang berbeda dimiliki oleh Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Yang awalnya sangat membenci Rasulullah berubah menjadi sangat membela dan melindungi Rasulullah dimanapun dan kapanpun berada. Beliau juga berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islam. Nah, ini teman-teman, yang lain hijrahnya secara sembunyi-sembunyi berbeda dengan Umar bin Khattab. Beliau berani berhijrah secara terang-terangan di depan kaum-kaum Quraisy yang lainnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Umar bin Khattab ini masuk Islam atas doa Rasulullah. Dan yang kedua, beliau mendapat hidayah saat adiknya yang bernama Fatimah membacakan surat Toha ayat 1 sampai 8. Seketika itu beliau langsung masuk Islam. Gelar Umar bin Khattab.
Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Umar bin Khattab itu memiliki beberapa gelar. Di antaranya Abu Habs. Ternyata Umar bin Khattab adalah bapak mertua dari Rasulullah, dari istri Rasulullah yang bernama Hafsah. Yang kedua, Al-Faruq. Artinya pembeda antara yang benar dan salah. Kemudian ada Amirul Mukminin, artinya panglima atau pemimpin orang-orang yang beriman. Yang ketiga, Singa Padang Pasir. Julukan ini diberikan karena beliau sangat pemberani dan tegas. Kemajuan yang berhasil dicapai Khalifah Umar bin Khattab. Selama menjadi khalifah, ada beberapa kemajuan yang diperoleh oleh Umar bin Khattab, yaitu meletakkan dasar pemerintahan ke wilayah Mesir, Babilonia, Iskandaria, Palestina, Damaskus, dan Persia. Kemudian membentuk kementerian, Baitul Mal, dan mata uang. Dan yang paling terkenal ini anak-anak, yaitu menetapkan kalender Hijriah Islam. Keteladanan Umar bin Khattab. Setelah anak-anak mempelajari kisah Umar bin Khattab, ada beberapa sikap atau sifat yang bisa kita teladani anak-anak. Yang pertama yaitu pemberani, adil, sederhana, tegas, dan yang terakhir tanggung jawab. Alhamdulillah, pembelajaran terakhir mata pelajaran pendidikan agama Islam di semester A1 ini telah selesai anak-anak. Semoga kita bisa meneladani sikap dan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, semangat beribadah, patuhi kedua orang tua, dan jaga kesehatan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.